Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-41, ayat 33-49. Judul renungan kita pada hari ini adalah untuk mendatangkan berkat. Lewat jalan yang luar biasa, Yusuf menjadi raja muda di Mesir, orang yang paling berkuasa di Mesir selain Firaun. Kepada perintahmu seluruh rakyatmu akan taat, dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Kata Firaun kepada Yusuf, ayat 40 dan 44. Alangkah besar kekuasaan yang ada di tangan Yusuf, jika Yusuf mau, pasti tidak sulit bagi Yusuf untuk menyalahkan kekuasaan yang sangat besar itu. Tetapi Yusuf tidak mau melakukan itu. Hal yang dia lakukan adalah bekerja keras. Dia meninggalkan istana dan mengelilingi seluruh tanah Mesir, ayat 46b. Untuk apa? Melakukan semua hal yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan Mesir dari bencana yang akan menimpa, ayat 48 dan 49. Dan ternyata kemudian bangsa-bangsa lain pun ikut terselamatkan. Anda lihat, kekuasaan yang besar tidak membuat Yusuf kehilangan integritas moral. Yusuf tidak mau warna dirinya ditentukan oleh kekuasaan. Dialah yang menentukan warna kekuasaan itu, bukan sebaliknya. Kekuasaan yang besar tidak membuatnya menjadi monster yang melahap segalanya. Tetapi dia menjadi alat yang efektif untuk melayani dan membawa berkat bagi semua. Dalam kehidupan, kekuasaan mewujud dalam banyak rupa. Jabatan, kekayaan, masa pendukung, sumber daya, kekuatan fisik, dan banyak lagi. Dengan kekuasaan orang bisa memaksakan kehendak. Tetapi Yusuf memberikan teladan bahwa jika kita mau, kita bisa memilih untuk menjadikan kekuasaan sebagai alat yang efektif untuk melayani dan mendatangkan berkat bagi semua. Takaran bagi seorang adalah apa yang dilakukan dengan kekuasaan yang ada padanya. Plato. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun pada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata pada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Setelah itu Firaun meninggalkan cincin meterainya dari jarina dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berseluruh orang di hadapan Yusuf, "Hormat." Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paaneah, serta memberi Asnat anak Potifera, Iman di Om, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari teman Firaun, lalu dikelilingnya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk ke dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya ke kota-kota. Hasil daerah sekitar setiap kota disimpan dalam kota itu. Kemudian Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasya pada anak sulungnya itu sebab katanya, "Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku." Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, "Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku." Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang ke-7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika di seluruh Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti pada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi,
Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum pada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Oke, sekarang kita bahas ya. Topik ayat 37 sampai 38. Dikatakan gini ya, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun pada para pegawainya, mungkinkah kita dapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Jadi seperti judul yang di slide itu ya. Jadi kecakapan identik penuh dengan roh Allah. Gitu ya. Nah, pertanyaannya gini ya, kenapa kok Firaun bisa menilai seperti ini? Karena begini ya, di Kejadian 41, pasal yang sama tapi di ayat yang berbeda, Firaun itu berkata pada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya. Nah, berarti ini kan suatu pujian, suatu prestasi yang luar biasa yang dilakukan oleh Yusuf dan dipuji oleh Firaun. Lalu tanggapannya Yusuf seperti ini kepada Firaun. Bukan sekali-kali aku. Maksudnya kalau Firaun menilai Yusuf itu hebat, bukan karena aku yang hebat. Tetapi ini kata kuncinya, melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Jadi Yusuf ini ngomong bukan aku, tetapi Tuhan yang hebat. Itulah sebabnya kenapa di ayat 38 dikatakan, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Kemudian dikasih keterangan, seorang yang penuh dengan roh Allah. Jadi Yusuf ini dikenal karena orang berprestasi. Prestasinya dikenal berasal dari Allah. Saudara, selama ini Anda dikenal sebagai orang berprestasi? Mungkin iya. Tetapi permasalahannya, pernahkah saudara dikenal sebagai orang yang berprestasi dan prestasimu itu berasal dari Allah? Hal yang berikutnya, pemahaman Firaun akan kecakapan Yusuf. Ayat 39 dikatakan, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi Firaun mulai ngerti nih ya, bahwa Yusuf bisa seperti ini. Bisa bijaksana dan akal budi. Itu karena Tuhan. Coba kita lihat ya, Firaun memahami tanpa Allah bekerja dalam diri Yusuf, maka akal budi dan kebijaksanaan itu tidak akan ada. Saudara juga harus berpikir seperti Firaun ini ya. Saudara tidak akan pernah ada dalam jabatan saudara sekarang. Di dalam kedudukan perekonomian saudara sekarang. Saudara tidak akan pernah menyentuh ke sana. Kalau Tuhan tidak mengizinkan Anda di tempat Anda sekarang. Saudara camkan ini baik-baik. Kemudian dikatakan di sini, engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta ini kelebihanku daripadamu. Ini luar biasa ya, diangkat jadi orang kedua di Mesir ya. Jadi kenapa kok Firaun tuh ngangkat Yusuf jadi orang kedua di Mesir? Nah pertanyaannya gitu ya. Kenapa seorang itu bisa memiliki jabatan yang tinggi? Kenapa seorang itu bisa mendapatkan suatu kesuksesan? Karena orang-orang itu adalah orang yang memberikan solusi. Seperti Yusuf yang memberikan solusi bagi rakyat Mesir. Kalau orang tidak punya solusi, jangan haraplah jadi orang pangkat, orang yang memiliki jabatan. Jangan harap. Karena orang-orang yang seperti itu hanyalah orang-orang yang nanti jadi penghalang, penghambat. Tidak mungkin jadi orang yang berkuasa. Nah, slide berikutnya berkata fasilitas itu adalah bonus bagi kecakapan seorang. Jadi ayat 42 jelas dikatakan ya, Yusuf itu dipakaikan kain halus, digantungkan kalung emas, dikasih cincin meterainya daripada Firaun. Jadi ini suatu fasilitas yang sudah Firaun berikan kepada Yusuf. Luar biasa nih. Jadi banyak orang tuh memikirkan fasilitas dulu sebelum kinerja.
Tapi Yusuf ini menunjukkan kinerja yang dulu sebagai fasilitas. Maka fasilitas itu mengikutinya. Jadi jangan pernah bekerja mengharapkan fasilitas dulu, nanti Anda kecewa loh. Saudara, kalau Anda tuh berprestasi, pemimpinmu tidak akan buta. Dia akan pasti menghargai kinerja Anda. Jadi barang siapa yang maunya motivasi, melakukan sesuatu itu demi fasilitas, pasti akan mengalami kecewaan. Dibandingkan dengan orang yang melakukan sesuatu tanpa mengharapkan fasilitas. Jadi hati-hati di sini ya. Hal yang kedua yang Yusuf dapat itu kehormatan. Kita baca di sini ya. Hormat, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi mengharapkan orang menghormati kita sebelum kita menunjukkan kontribusi kita menyebabkan kekecewaan yang mendalam. Ya, orang tidak akan mungkin menghormati kita jika kita bertindak dengan biasa-biasa saja. Orang tidak akan mungkin menghormati kita kalau kita just like ordinary people. Orang yang biasa-biasa, tidak akan pernah. Karena apa bedanya lu sama gua? Gak ada beda. Tetapi orang akan menghormati kita jika kita berprestasi secara luar biasa. Berikan kontribusi, memberikan solusi, maka jangan khawatir, kehormatan akan mengikuti saudara. Orang-orang akan hormat kepada saudara. Yang ketiga, ya Yusuf dapat fasilitas, Yusuf dapat kehormatan. Yang ketiga, Yusuf mendapatkan kuasa. Ayat 44 dikatakan ini ya. Tetapi dengan tidak setaumu, seorang tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Waduh, kayak CCTV ya ini ya. Jadi tanpa diketahui Yusuf, orang itu tidak boleh gerak. Terus, ini kan judulnya kuasa dan keluarga menyertai prestasi Yusuf. Yusuf dapat istri, anak Imam Potifera, Imam Dion. Ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah gini. Allah itu hanya memberikan fasilitas, kehormatan, kuasa, dan keluarga kepada Yusuf. Karena Allah tahu, Yusuf itu memiliki kendali atas pemberian Allah. Bukan pemberian Allah yang menjadi kendali atas hidup Yusuf. Kalau kita tuh diberi kekayaan, terus kekayaan itu menjadi tuan kita. Buat apa Tuhan memberikan kita kekayaan? Karena dengan memberikan kekayaan tersebut, kita akan menjadi hamba. Hamba daripada harta. Tetapi kalau Tuhan memberikan kita kekayaan, sebagai orang yang percaya, itu Tuhan tahu. Kita memiliki hati yang tidak terikat kepada materi-materi tersebut. Seperti Yusuf. Nah, ini dikatakan gini ya. Usia muda sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir. Iya toh? Jadi Yusuf itu masih umurnya 30 tahun. Tapi sudah jadi orang nomor 2 di Mesir. Luar biasa ya. Jadi kedudukan tinggi itu tidak menghalangi Yusuf untuk melakukan belusukan ke seluruh tanah Mesir. Kok tahu kalau belusukan? Nah ini ya. Begitu Yusuf diangkat sebagai orang nomor 2 di Mesir. Lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Dikelilinginya. Wah ini hebat ini. Istilah zaman sekarang ini belusukan. Jadi Yusuf ini tidak silau ya. Maksudnya saya ini kan sudah di penjara berlama-lama, difitnah. Sudah saatnya dong bagi saya untuk menikmati kenyamanan. Itu tidak ada dalam pikiran Yusuf. Begitu Yusuf diangkat langsung belusukan. Kebijaksanaan dari seorang terkadang tidak selalu berbanding lurus dengan usia. Yusuf umurnya 30 tahun sudah bijaksana. Tapi bisa saja usia muda seperti Yusuf sudah memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang tinggi. Nah, terus nubuatan itu terjadi ya. Dikatakan di sini di dalam ayat 47, tanah itu mengeluarkan hasil berlimpah-limpah. Nah, ketika nubuatan itu terjadi, Yusuf ini mengumpulkan segala bahan makanan 7 tahun kelimpahan dan disimpan di kota-kota, di daerah-daerah tiap-tiap kota itu disimpan. Jadi artinya Yusuf ini juga lurus orangnya. Bukan dia lihat kelimpahan terus itu diambil untuk dirinya sendiri, enggak. Yusuf ini jadi pribadi yang tidak silau terhadap jabatan.
Sehingga tetap rendah hati untuk menyimpan bahan makanan dengan baik. Karena tujuannya dia tuh jadi orang nomor 2 di Mesir. Itu adalah untuk memelihara suatu bangsa. Bukan untuk semata-mata kehormatan itu sendiri. Bukan. Jadi Yusuf memiliki tindakan iman terhadap Allah. Dan inilah yang harus kita teladani. Ya. Kelimpahan yang tak terhingga dan kebaikan Tuhan terhadap keluarga Yusuf. Jadi Yusuf ini kan nimbun gandum tuh sangat-sangat banyak. Sampai orang tuh tidak bisa nyetok ya. Buktinya apa? Orang tuh berhenti stock opnam, berhenti menghitung. Karena memang tidak mungkin terhitung. Nah ayat 50, sebelum datang tahun kelaparan, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Jadi ini ada 2 hal di sini ya. Orang Mesir itu pasti takjub ya. Karena tidak pernah negaranya yang penuh dengan padang pasir itu bisa menuai hasil yang luar biasa, subur, luar biasa, banyak sekali bahan pangan. Orang Mesir yang notabene orang yang tidak percaya, kaget. Waduh, Yusuf ini it's so amazing man. Hal yang berikutnya adalah pada waktu sebelum datang tahun kelaparan, artinya tahun ini masih berlimpah-limpah, Yusuf itu dikaruniai 2 orang anak. Jadi Tuhan ini baik ya. Anaknya lahir bukan di waktu kelaparan, anaknya lahir di waktu kelimpahan. Terus cara Yusuf memberi nama ya, Manasya, anak kedua namanya Efraim. Jadi kedua nama anak Yusuf ini berkaitan dengan negeri kesengsaraan dan kesukaran. Terus 2 nama anak Yusuf juga berkaitan dengan campur tangan Tuhan di dalam kesukaran dan kesengsaraan. Artinya ketika Yusuf tuh punya anak, maka dia tuh menamakan anaknya itu tidak jauh-jauh dari pengalaman hidupnya. Yang penuh dengan kesukaran, yang penuh dengan kesengsaraan, tetapi jangan khawatir. Tuhan beserta dengan Yusuf. Ini yang terpenting. Jangan sampai hidupmu nyaman, tetapi Tuhan tidak ada dalam kenyamananmu. Lebih baik hidupmu ada kesukaran, tetapi Tuhan ada dalam kesukaranmu. Hal yang berikutnya adalah nubuatan negatif juga tergenapi, bukan hanya yang positif. Jadi setelah memang benar lewat 7 tahun kelimpahan, mungkin orang pikir, semoga berlanjut tahun ke-8 rek. Kan ini sudah tahun ke-7, ya kan? Tapi enggak ya. Tahun ke-8, kekeringan. Ini ayat 54 ini ya. Mulai datang 7 tahun kelaparan. Jadi ini bukti sekali lagi itu Allah itu dapat dipercayai. Kalau Allah ngomong 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan, ya itu terjadi, rancangan Tuhan tidak mungkin gagal. Ayat 42 ayat 2. Dia itu selalu menepati janjinya. Ya. Jadi kesimpulannya gini ya. Mesir itu bisa berjaya karena dikatakan di sini bahwa di Mesir itu ada roti. Bisa berjaya karena apa? Yusuf yang percaya pada Yehova. Itu yang menyebabkan Mesir berjaya. Nah, akhirnya Firaun itu mengakui kedahsyatan daripada Allah Yusuf ya. Yang merah ya, kita baca ya. Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Jadi Firaun ini percaya setengah mati sama Yusuf. Ketika orang Mesir itu menderita, sudah mengalami kelaparan, teriak minta roti, tidak punya tepung, tidak punya gandum. Tenang bro, Yusuf itu sudah nimbun selama 7 tahun. Bangun gudang sak gede-gedenya untuk memelihara bangsa Mesir dan bangsa sekitarnya. Jadi prestasi Yusuf mengedepankan nama Allah itu berbuah manis. Yaitu Firaun benar-benar mempercayakan rakyat Mesir ke dalam tangan Yusuf. Nah, di sini kita lihat. Ketika orang-orang Mesir datang, ini dijual loh. Ayat 57 ya. Seluruh bumi datang orang ke Mesir membeli gandum dari Yusuf. Terhadap orang Mesirnya sendiri juga dijual gandumnya. Jadi ini luar biasa ya. Tidak cuma pada waktu tahun kelimpahan tok yang diberikan Yusuf, tapi sejak tahun kekeringan, dia juga mutar uang dengan cara trading, dagang. Kan pertanian sudah tidak mungkin menghasilkan.
Nah sekarang yang ada itu dagang. Jadi melalui bencana kelaparan ini Mesir secara ekonomi bisa terjaga dengan baik. Karena Mesir tetap ada pemasukan, tidak cuma dari pemasukannya itu dari lahan-lahan pertanian. Seperti itu. Jadi ini Yusuf ini jadi penyebar kebaikan. Ya. Dengan adanya dia sebagai orang kedua di Mesir, dia itu menyebarkan kebaikan. Apakah kita sudah menjadi penyebar kebaikan bagi orang-orang di sekeliling kita? Ini pertanyaan yang penting buat kita dan saudara-saudara dan kita, kami. Gitu ya. Renungan kita pada hari ini seperti ini. Tuhan Yesus memberkati.